Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat malam keluarga Fast dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk pada malam ini? Alhamdulillah sama rasanya di suasana malam yang Magelang memang terkenal dengan suasana yang dingin, ya. Tetapi dinginnya Magelang ini menyenangkan dan juga membuat semua masyarakat yang pernah ke Magelang pasti ingin kembali lagi, ya. Kembali lagi seperti di malam ini kami hadirkan untuk Anda bincang agribisnis. Hasil kerjasama dari 90.1 Fast FM dan Polbangtan Yogyakarta Magelang, khususnya dari Polbangtan Magelang untuk edisi Malam Ini Keluarga Fast, Rabu 11 Maret 2020. Saya Dimas Saputra sebagai pengantar acara sampai kelar pukul 21 malam nanti. Anda bisa beratensi ya, karena Dimas juga akan mengundang untuk Anda keluarga Fast yang akan sharing, bertanya, atau bahkan Anda yang akan memberikan satu masukan kepada kami di malam ini ya. Di mana? Di SMS atau WhatsApp 081578709640 bisa Anda jadikan ajang tersendiri untuk gabung bersama kami, atau Anda bisa mendengarkan juga di aplikasi Play Store, Play Live Streaming Fast FM Magelang dimanapun Anda berada. Dan di malam ini dengan tema strategi pemanfaatan hijauan, limbah pertanian dan limbah industri pertanian untuk pakan ternak ruminansia besar atau sapi, di mana ini diharapkan bisa mendukung Kostra Tani, Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Nah, malam ini kita telah hadir di studio Fast FM. Ada Bapak Zakaria SPT MSc dari Polbangtan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dimas. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Iya, sibuk apa ini Pak? Biasa, masih ngajar dan ada persiapan magang untuk mahasiswa. Magang di industri. Di industri ya? Kemana aja nih magangnya? Aduh, macam-macam, ada sekitar 13 lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Barat ada, Jawa Timur ada. Begitu. Di industri pakan ternak ada, yang di Carun Pokpan ada, Java ada, Wonokoyo. Yang lokal di sekitar Jogja juga ada, di Sari Rosa. Terus ada yang di Boyolali juga ada. Iya ya, waduh tersebar ini. Persiapannya sudah maksimal ini. Insya Allah besok untuk semester 2 sudah mulai pemberangkatan. Oke, semoga diberikan kelancaran ya. Amin ya. Keluarga Fast di malam ini Pak Zakaria tidak sendiri karena beliau mengajak salah satu mahasiswi dari Polbangtan Joma. Di sini ada Afifatul Aziza. Assalamualaikum Mbak Afi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Mbak Afi? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Sehat. Iya, sibuk apa ini? Ini persiapan magang juga. Persiapan magang ya. Ini ngomong-ngomong semester berapa ini Afi? Saya semester 4. Oh, semester 4 ya. Besok mau magang kemana ini? Di PT Japfa Grobogan. Grobogan ini Purwodadi bukan? Purwodadi ya. Oke, cara kayaknya peternakan ya. Iya. Ya, atau lebih pakan ternak. Pabrik pakan ya. Jadi kita harapkan mungkin di kampus kan kita juga ada praktek untuk pakan, ada teorinya juga, tapi mereka juga langsung mendapatkan wawasan dan pengalaman ke pabriknya yang secara langsung. Bahkan itu pabrik besar ya skalanya ya? Iya, skala nasional, pabrik besar. Iya, seperti Comfit juga di sana ada ya? Nah itu, Java itu Comfit. Comfit itu, gitu ya? Iya. Waduh, oke deh kalau gitu, seneng ya rasanya. Besok saya pengen juga ikut ke sana ya? Iya boleh. Boleh ya? Oke, keluarga Fast bersama Bapak Zakaria dan juga Mbak Afi, kita akan membahas terkait dengan strategi pemanfaatan hijauan, limbah pertanian dan limbah industri pertanian untuk pakan ternak ruminansia besar atau sapi, mendukung Kostra Tani atau Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Selengkapnya saya persilakan Mas Zakaria. Baik, sebenarnya untuk Kostra Tani adalah program utama dari Kementerian Pertanian, di mana di situ Bapak Menteri Syahrul Yassin Limpo menerapkan bijaksanakan satu data pertanian nasional. Di sana sudah dibuka AWR atau Agriculture War Room. Bukan ruang untuk perang, tapi ruang untuk seperti kita melakukan telekonferensi nasional. Di situ ada, terus nanti diharapkan ada juga AOR atau Agricultural Operation Room. Itu ada di BPTP, ada di tiap kecamatan nanti juga ada. Jadi misal ada suatu permasalahan apa, bisa langsung kita diskusi bareng lewat situ dengan melakukan telekonferensi itu salah satunya. Nah, terus di situ kita di Kementerian Pertanian ada tiga program di bawah SDM terutama. Yang pertama tadi adalah Kostra Tani, Komando Strategi Pembangunan Pertanian. Terus yang kedua kita berusaha untuk menumbuhkan jumlah petani
milenial hingga 2,5 juta orang 5 tahun ke depan. Luar biasa. Salah satunya kita harapkan Avi ini Avi lulusannya ini nanti, ya? iya. Oke. Mereka bisa menjadi petani milenial. Petani bukan cuma berarti dalam bercocok tanam, berkebun, tapi juga termasuk peternakan juga. Luar biasa ya. Besok Iya. bisa jadi unicorn milenial ini. Pertanian ya. Amin. Oke. Dan penyuluhan sekaligus ada pelatihan serta pendidikan vokasi mendukung semua program kementerian. Oke, seperti itu ya. Iya. Ya, semuanya ini dari 3 program tadi sudah terlaksana semua ini, Mas. Insya Allah sudah mulai terencana, sudah terlaksana semua. Kita sudah mulai merencanakan semuanya, sudah mulai dijalankan juga. Dan terus di tahun 2020 ini kita juga ada kegiatan utama dari Kementerian Pertanian, yaitu tadi pertama Postratani tadi, komando strategi. Yang kedua adalah pembiayaan infrastruktur Alsintan, contohnya KUR dan macam-macam itu, kita mendukung itu. Terus ada peningkatan produksi pangan melalui pengembangan kawasan berbasis korporasi. Nah ini mungkin di beberapa daerah yang menonjol untuk ada korporasi, misal IT dengan dibuat korporasi, bawang korporasi atau lainnya yang memungkinkan diusahakan seperti itu akan lebih bagus lagi. Jadi rantai pasoknya kan bisa dipotong, nggak terlalu panjang gitu. Begitu. Ada juga pembangunan kawasan hortikultura, gedor horti untuk daerah-daerah yang banyak sayurannya. Terus gerakan nasional peningkatan produktivitas dan daya saing perkebunan. Yang keenam, peningkatan populasi dan produktivitas serta mutu genetik ternak potong, unggas, sapi kerbau atau disingkat Sikomandan. Nah, kita mungkin hari ini lebih banyak diskusi di arah ini karena kita dari peternakan ke Sikomandan tadi. Yang kedua ada akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi, terutama dalam penggunaan hasil penelitian dari Badan Litbang Pertanian. Jadi kita tidak hanya menggunakan produk-produk dari swasta saja, tapi karena Kementerian Pertanian juga punya Badan Litbang sendiri yang menghasilkan produk sendiri, baik itu benih tanaman, terus bibit-bibit ternak unggul seperti ayam KUB, IT, Mojosari dan Mojosari terus berbagai macam ayam sensi. Nah itu kan produk unggul kita. Jagung juga ada Bima 1, Bima dan macam-macam. Nah itu kita harapkan penyebar luasannya di daerah kita juga banyak. Jadi bukan cuma produk swasta tapi produk Litbang sendiri juga banyak. Kementerian sendiri juga bisa dimanfaatkan, disebarluaskan gitu. Begitu, mantap banget ini. Iya. Terus ada program ini satu lagi yang cukup menarik, pertanian masuk sekolah. Jadi dengan seperti itu mulai SD atau SMP mereka sudah dikenalkan bagaimana bercocok tanam di sekolahan. Betul. Bagaimana mereka merawat, menanam, sampai memupuk, sampai dengan memanen hasil sendiri. Ya itu kan pasti akan menyenangkan. Dan berbagai dukungan ini aja juga peningkatan 3 kali ekspor. Itu untuk daerah tertentu yang banyak produk bisa diekspor dan dukungan manajemen. Pegawainya sendiri dan pengawasan macam-macam itu. Begitu ya, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Zakaria sudah menjelaskan keluarga FAS bahwasanya untuk fokus utama atau kegiatan fokus kegiatan Kementerian Pertanian di tahun 2020 meliputi 10 kegiatan tadi yang sempat disebutkan oleh Mas Zakaria, bahwasanya banyak sekali. Nah, perlu didukung ini ya, termasuk dari generasi milenial satu ini. Ya Mbak Avi, bagaimana sih peran serta generasi milenial kita dari beberapa yang disebutkan oleh Mas Zakaria tadi? Ya, mengenai 10 program dari Kementerian Pertanian itu, kita sebagai mahasiswa pertanian peternakan, khususnya untuk Pelbangtan Magelang itu, kita itu untuk berusaha meningkatkan populasi produktivitas serta mutu genetik ternak potong. Difokuskan untuk peternakan begitu. Jadi kita memfokuskan untuk sapi indukan seperti itu. Kemudian kita mempersiapkan dari pakannya, kemudian dari produktivitasnya sampai dengan pengembang biakannya sehingga bisa mengatasi kekurangan dari impor daging yang Indonesia masih kekurangan begitu. Untuk program swasembada daging ya. Nah, salah satunya itu. Jadi mereka juga belajar banyak, paling enggak dengan membuat beberapa alternatif pakan yang bisa digunakan untuk memaksimalkan produksi ternak. Mereka kan sudah belajar secara mandiri di kampus. Nah, didukung dengan kegiatan magang nanti ke daerah industri,
mereka kan wawasannya akan lebih luas lagi. Lebih luas lagi, Oh, betul. ternyata di tempat di kampus itu masih kecil seperti ini, atau mungkin kita memang sudah ada, tapi Ya. di sana ada yang lebih besar lagi skalanya. Jadi terbuka wawasan, mereka juga akan mendapatkan motivasi karena di sana juga akan mendapatkan informasi bagaimana perusahaan itu bisa berdiri, mereka bisa bertahan, Iya. bagaimana mereka bisa melalui segala rintangan itu kan informasi yang jarang kita dapat dari sekolahan, tapi bisa diperoleh dari si industri Si pakan industri tersendiri. pakan tadi ya. Entah itu Oke. industri besar atau mungkin industri yang masih kecil, tapi kalau kita tahu sejarahnya ternyata dulu mereka itu seperti ini, Iya. sampai akhirnya jadi besar seperti ini kan, mereka jadi ada motivasi. Motivasi ya. Iya, Paling di- tidak seperti itu. Ya, jadi mereka bukan cuma nanti setelah lulus bukan jadi job seeker, tapi job kreator Kreator juga. ya. Wow, mantap banget ini. Sudah siap Avi? Ya, Oke, keluarga Fas, untuk fokus kegiatan Kementerian Pertanian di tahun 2020, salah satunya adalah di poin nomor 6, peningkatan populasi dan produktivitas, serta mutu genetik ternak potong dan unggas. Ada sapi indukan, integrasi sapi atau sawit, mungkin kalau di sini agak susah ya, sapi dan sawit ini Nah, ya. bukan daerah kita. Mungkin di Sumatera, Kalimantan itu lebih Betul. bisa diaplikasikan. Diaplikasikan ya. Kalau di tempat kita mungkin sapi padi, sapi jagung seperti itu. Betul sekali ya. Dan industri hulu dan hilir unggas. Nah, disingkat si komandan. Untuk malam ini kita akan fokus ke bicara terkait dengan bagaimanakah penyediaan daging nasional yang katanya konsumsinya terus meningkat nih Mas Abu ya. Iya, betul. Baik, oke. Bagaimana dengan kondisi yang seperti ini, Mas Zakaria? Iya. Jadi memang kalau kita lihat data konsumsinya itu terus meningkat karena terutama untuk di kota besar. Mereka sudah sadar dan kemampuan finansialnya juga lebih tinggi, jadi mereka lebih mampu untuk membeli daging yang kualitasnya bagus. Daging sapi juga daging yang kualitas bagus. Nah, sedangkan supply dari kita kan rendah. Ya. Terus jumlah pembibitan itu kan berasal dari pembibitan rakyat. Ya. Jadi ternak itu kan memelihara, terus sapinya itu bisa syukur-syukur bisa bunting, Yeah. beranak. Nah, anaknya itu yang dijadikan indukan bibit untuk jadi bahan penggemukan. Oke, Jadi bukan indukannya ya. Bukan indukannya, jadi pembibitannya. Itu pembibitannya masih skala rakyat Ya. dan jarak beranaknya masih panjang. Kita Yeah. sapi kan hampir sama dengan orang manusia, 9 bulan 10 hari gitu. Oh ya? Oke. Jadi kalau dia diharapkan misal bisa 13-14 bulan sekali bunting, Iya. otomatis kan jumlah populasinya akan tinggi. Tapi sementara ini yang terjadi di tempat kita, di daerah kita, di negara kita ini bisa sampai 1,5 tahun lebih, 18 bulan, 16 Gitu. bulan. Iya. Wow. Jadi kan mereka memberi pakan sapi, tapi sapi itu tidak menghasilkan apa-apa karena yang dipelihara adalah indukan. Nah, bagaimana Indukan, ya. kita bisa memperpendek jarak beranak tadi itu? Oke, ya. Ya, Mbak Afi, untuk mendukung perlu dipenuhi berbagai aspek tersebut, tentu kecukupan pakan ternak dan kecukupan gizi atau nutrisinya harus diperhitungkan ya. Nah, kalau kita berbicara ini, kita akan fokus pada pakan ternak, kebutuhan dan juga kecukupannya. Seperti apa sebenarnya kebutuhan pakan harian ternak ruminansia kita? Berapa persen dan seperti apa yang bisa disampaikan kepada keluarga Fas ya, untuk bisa mengetahui bahwasanya untuk menuju ke swasembada daging tentu dibutuhkan pakan yang cukup ya, kecukupan gizi atau nutrisinya agar didapatkan bobot yang maksimal sesuai dengan harapannya. Seperti apa Mbak Afi, silakan. Nah, untuk kebutuhan pakan harian ternak ruminansia adalah 3% dalam bentuk kering, kemudian 10%-nya dalam bentuk segar. Yang membedakan jumlahnya adalah kandungan airnya. Dalam kondisi kering, kandungan airnya berkisar antara 14-15%, sedangkan dalam kondisi segar, kadar airnya mencapai 85-86%. Kemudian sebagai contoh, seekor sapi dengan berat 400 kg membutuhkan pakan sebanyak 12 kg dalam bentuk kering atau 40 kg dalam bentuk segar. Yeah. Kebutuhan sebanyak ini akan sangat mudah dipenuhi pada musim sekarang atau penghujan begitu. Yeah. Namun sulit dipenuhi pada saat musim kemarau. Ya, saat ini kan masih musim penghujan ya, jadi mudah untuk dipenuhi ya. Betul. Tapi ada beberapa trik mungkin saat musim kemarau tiba, masyarakat atau para petani kita tidak repot untuk memenuhi pakannya. Apa ini Mbak Afi? Nah, salah satu solusinya yaitu dengan pengawetan bahan pakan. Pengawetan bahan pakan ya. Pakan dan pakan ya. Dan pakannya itu diawetkan. Nah, kalau kita berbicara rumput apa saja sih sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk ruminansia kita untuk pemenuhan gizi dan nutrisinya tercukupi?
Ya, baik. Untuk rumput bisa menggunakan rumput jenis lapangan. Bisa menggunakan rumput jenis budidaya, kemudian dengan tambahannya yaitu legum. Nah, untuk rumput jenis lapangan sendiri itu sering diidentikan dengan padang pengembalaan. Biasanya rumput lapang hijauan merupakan campuran beberapa rumput liar seperti rumput teki, kemudian putri malu, babandotan, dan lain sebagainya. Rumput jenis ini sangat banyak produksinya dan dapat dengan mudah tumbuh di tanah yang bebas seperti lapangan atau di pinggir jalan. Kemudian, jika menggunakan rumput jenis lapangan untuk pakan ternak utama, berarti harus mencampurkan pakan konsentrat yang berfungsi sebagai penguat. Komposisi campuran rumput lapangan dengan pakan konsentrat adalah 7:3, di mana untuk 70%-nya itu menggunakan rumput lapangan dan 30%-nya itu menggunakan konsentrat yang harus ditambahkan. Kemudian pakan konsentrat yang bisa digunakan berasal dari kacang-kacangan, kemudian jagung, dedak, dan lain sebagainya. Kemudian penambahan pakan konsentrat pada pakan sapi dimaksudkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Kemudian untuk rumput budidaya seperti contohnya rumput gajah, raja, kemudian rumput benggala, stargrass, nevalensi maupun mulatto. Nah, untuk misalkan kita mengambil contoh untuk rumput odot yang siap panen itu terdapat ruas batang telah berukuran 15 cm, itu patokannya seperti itu. Kemudian umur panennya itu di musim penghujan itu di antara 35 sampai 45 hari dan di musim kemarau itu 40 sampai 50 hari. Kemudian cara pemanenannya rumput ini yaitu dengan memotong rumput pendek sejajar dengan tanah. Kemudian, nah untuk PK atau protein kasarnya itu lumayan mengandung 14%, yaitu sudah tinggi begitu. Begitu ya? Iya, itu cukup bisa menjadikan satu pakan tersendiri untuk satu ekor sapi ya. Nah, kalau satu ekor sapi itu dengan berat sekitar 400 kg ini butuh berapa kilo sebenarnya dalam bentuk kering ini, Mbak Afi? Kalau untuk ekor sapi dengan berat 400 kg itu membutuhkan pakan 12 kilo dalam bentuk kering. Dalam bentuk kering ya? Iya. Oke. Sementara untuk bentuk segar? Membutuhkan 40 kg. Berarti lebih ngirit ketika kita dalam bentuk pakan kering ya? Sama saja sebenarnya. Sama saja sebenarnya, kandungannya. Seperti apa Mas Ikri? Jadi kalau kita hitung, itu yang berbeda cuma di kadar airnya. Kadar airnya ya? Jadi kalau kita berikan dalam bentuk segar, otomatis begitu rumput habis kita babat, kita potong, kita berikan, di dalam rumput itu kan kandungan airnya masih banyak. Sedangkan kalau kita hitung dalam bahan kering, itu berarti pakan itu tadi airnya sudah sedikit. Jadi kadar airnya tinggal 15%. Konsekuensinya kita harus memberikan minum lebih banyak. Karena kalau kita berikan segar, otomatis selain dia makan, secara tidak langsung dia juga minum di situ. Minum di situ ya. Karena kadar airnya kan banyak. Seperti kita makan bubur, itu kan minumnya kita nggak terlalu banyak, apalagi sop. Sudah banyak airnya ya. Apalagi tapi kalau kita minum nasi jagung, otomatis kita harus minum berkali-kali. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau rumput tadi itu kan kandungan nutrisinya sebenarnya hampir sama antara yang sudah dikeringkan dengan yang masih segar tadi itu. Asal kondisinya pengeringannya benar. Kecuali kita pengeringannya kurang benar, terus di situ nanti keringnya lama, ada timbul jamur. Nah itu jadi tidak sehat, jadi kualitasnya berkurang jauh, baunya pun sudah tidak enak. Tidak enak ya. Nah untuk keluarga Fes kita akan berbicara lagi terkait dengan bagaimanakah potensi pemanfaatan bahan pakan yang ada di sekitar kita untuk bisa kita jadikan salah satu pakan yang bisa memenuhi kebutuhan atau nutrisi bagi ternak kita. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Bincang Agribisnis 90.1 Fast FM Magelang.